Saya diancam, Bang. Oleh? Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Saya diancam, Bang. Oleh? Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Intelek. Dan periksa anak ini. Ini itu masuk. Kebohongan yang Telek nyata. itu kotoran ayam. Oke. Wow, Rasman Arif Nasution. Saya waktu kemarin menonton acara iNews, rakyat bersuara. Kalau giliran Anda berkomentar, saya jadi bingung. Kenapa sekelas Rasman difasilitasi begitu luas, begitu leluasa untuk berkomentar? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Saya diancam, Bang. Oleh? Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan masih mereaksi video-video terkait dengan serangan yang dilakukan oleh netizen Indonesia terhadap Rasman Arif Nasution. Memang berbicara tentang netizen Indonesia dan Rasman Arif Nasution, belum sampai titik di mana masing-masing sudah saling memaafkan dan berhenti untuk saling menyerang. Dalam hal ini, Rasman Arif Nasution sempat mengungkapkan kekesalannya terhadap netizen Indonesia. Bahkan, ia pernah mengungkapkan bahwa netizen Indonesia merupakan netizen yang terburuk di Asia menurutnya. Karena kurang baik, ya, tidak sopan memberikan komentar dan lain-lain. Tetapi di satu sisi, Rasman pun lupa bahwa ia sendiri pun tidak mampu menjaga mulutnya secara baik, sehingga membuat netizen menjadi tersinggung. Hal ini yang mungkin perlu menjadi koreksi dan bahan refleksi bagi seorang Rasman Arif Nasution. Seperti apa keseruan dari para netizen dalam memberikan perlawanan terhadap Rasman Arif Nasution dengan melakukan parodi-parodi dan mengisi atau mendubbing suara Rasman Arif Nasution ke dalam video-video mereka. Nah, di sini kita akan lihat ada ya karyawan tokoh juga ikut terlibat untuk memberikan atau membuat parodi, dan bahkan yang lebih unik itu bahkan yang kita lihat di sini adalah editan video seorang anak kecil pun terperangah mendengarkan suara dari Rasman Arif Nasution, dan bahkan ada yang sedang asik ya memasak, menggoreng sayuran, tetapi justru suara yang keluar bukan suara minyak panas, melainkan suara dari Rasman Arif Nasution. Dan masih banyak lagi parodi yang dilakukan oleh para netizen terhadap statement atau pernyataan dari Rasman Arif Nasution yang membagikan atau mengisahkan atau mencurhat terhadap Bung Otto Hasibuan dan beberapa orang lainnya di sebuah acara di stasiun televisi. Mari kita saksikan video-video bagaimana netizen membuat parodi untuk Rasman Arif Nasution. Saya diancam, Bang. Oleh? Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit. Wow. Apa ini? Saya diancam, Bang. Oleh? Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini?
Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Intelek. Dan periksa anak ini. Ini itu masuk. Kebohongan Telek yang nyata, itu kotoran coba kita ayam. Oke. Intelek. Wow, Rasman Arif Nasution. Saya waktu kemarin menonton acara iNews, rakyat bersuara. Kalau giliran Anda berkomentar, saya jadi bingung. Kenapa sekelas Rasman difasilitasi begitu luas, begitu leluasa untuk berkomentar? Yang lainnya tidak ada dan tidak diberi ruang untuk berstatement. Lagi pula, Aiman Wicaksono sebagai pemegang acara, kenapa selalu Rasman yang diundang? Agar gaduh begitu Indonesia. Biar naik ratingnya. Saya kok heran. Sebetulnya Rasman ini cuman atas dasar kebencian. Sebab saya dengar kabar Anda ini ingin bergabung Di timnya Peggy. Peggy Setiawan, namun ditolak. Itulah pikirnya Rasman Arif Nasution. Sehingga menyombongkan diri bahwa diri Anda S3. Nggak tahunya S1-nya S lilin. Palsu. Inikah yang menjadi dasar advokat? Inikah yang menjadi dasar bahwa dirinya mengklaim praktisi hukum? Sedangkan Anda sendiri melanggar hukum. Kenapa Anda nggak teriak-teriak bahwa Rudiana, Kapolsek, kalau memang betul-betul ini Anda ini praktisi hukum, seharusnya mencari keadilan, bukan malah mengompor-ngompori, bikin gaduh. Emangnya Anda ini siapa sih sehingga berani memerintahkan Kapolda Jawa Barat untuk menangkap Peggy Setiawan? Jenderal kah? Jenderal bintang 7. Kapolri kah? Saya tanya sama Anda, meskipun Anda ini praktisi hukum, rupa-rupanya statement Anda ini, komentar Anda ini begitu sombong, begitu angkuh. Seolah-olah hukum di Indonesia ini Anda semua yang menguasai. Hei Rasman, ingat, kesombongan seseorang akan menjatuhkan diri Anda sendiri pada suatu saat nanti. Ingat itu. Dan lagi pula, saya mau tanya, hati nurani Anda ini sebagai praktisi hukum, seharusnya Anda ini menjunjung tinggi keadilan, bukan malah mengompor-ngompori nggak jelas, gitu loh. Seharusnya Anda ini praktisi hukum, berbicaralah sesuai dengan hukum yang Anda ketahui. Kalau memang Peggy Setiawan tidak bersalah, apa patah hukum sehingga Anda ini memerintahkan, saya perintahkan Kapolda Jawa Barat untuk menangkap Peggy Setiawan? Emangnya mulut Anda ini mulut jenderal apa? Emangnya mulut Anda ini mulut Kapolri apa? Makanya Anda ini katanya intelek. Ya saya maklumi kalau Anda ini intelek, ini tuh masuk. Telek itu berarti kotoran ayam. Berarti di dalam otak Anda ini cuma kotoran ayam. Begitu Bang ya. Pemilik akun Aji. Yang jadi pertanyaanku, sanggupkah kau penjarakan rakyat Indonesia ini? Hampir semua menghujat kau. Kurasa pun Pak polisinya bingung itu, Ros. Betul. Udah jadi pelawak aja, jangan jadi pengacara kau, Ros. Ya.
Macam gak ada lagi lawan. Ini netizen pula kau lawan apa pula kau. Tak tahu kau dibuat ini. Dibuat itu kan. Udah cepat-cepat lah. Ros bertobat. Biar rakyat Indonesia pun memaafkan kau, Ros. Betul. Kita seumuran, makanya aku panggil kau. Dan sama-sama orang Medan kita. Oke, cuman aku Medan kesana sedikit. Perbatasan Sumatera Utara. Oke, Ros. Cepat kau bertobat ya. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak? Hukum dijalankan bukan karena netizen. Hukum dijalankan bukan karena provokasi. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat. Ketika muka saya disamakan dengan babi. Itulah gejolak masyarakat. Ketika saya bicara disamakan dengan monyet. Ketika muka saya disamakan dengan kodok. Telur saya dipotong oleh orang, dibully orang. Saya diancam, Bang. Saya diancam. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Nah, Masa rasain. Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Terus saya tunjukkan. Apa sih coba sih. Suka ngadu juga nih. Yang harus kita dengar, muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Ini saya kasih sama kau. Iya bu, ya. Ibu gak pingin. Kesini bu, ibu kasih kesini bu. Ketika saya masih hidup dibilang mati. Ketika muka saya disamakan dengan babi. Ada juga, Bang. Maaf ya Pak. Maaf. Bapak tuh harusnya jangan ngomongnya kebangetan. Jadi orang-orang ini jadi pada sebel sama Bapak. Coba Bapak bener mah jangan terlalu parku omongan Bapak. Makanya orang jadi pada sebel. Nggak pada dukung karena situ parku si bapaknya omongannya mau menang sendiri, tahu nggak? Jadi orang kesel ngelihatnya. Jangan mentang-mentang hukum sendiri, romannya mau menang sendiri. Ya Bapak harus inilah, harus mikir, boleh jadi. Bapak dikata kayak monyet ya orang kesel. Dikata kayak muka ya kayak kodok ya orang pada kesel. Makanya Bapak tuh jangan sewenang-wenang ngomong. Harus mikir-mikir dulu. Jadi pelajaran ngomong. ini. Ya orang kan ngelihatnya enak sama Bapak. Nggak resep jadinya lihatnya. Makanya Bapak ngomong jangan menang sendiri. Begitu mah sebelin orang, begitu mah nggak dianggap. Tuh ada gambar curug. Terus Bapak ngomong sepertinya kayak curugan begitu. Tuh kayak curugan gitu ngomong mulutnya nggak berhenti. Tuh curugan ini geruduk gue air. Seperti begitu sih Bapak ngomongnya. Makanya kalau ngomong tuh hati-hati. Jangan mentang-mentang kita jadi inian. Apa namanya? Bapak mentang-mentang ngurusin begitu, menang sendiri. Hakim. Ya hakim juga Pak, yang bener mah bener, yang enggak mah enggak. Ya orang juga ngelihatnya enak begitu mah Bapak mau ngomong menang sendiri. Maaf ya Pak ya. Bapak dikatain muka kayak kodok, dikatain muka kayak monyet. Ya Bapak kan dilihat Bapak ngaca sendiri dah. Enggak kan, enggak kayak monyet. Ya begitu, ngapain marah? Karena Bapak omongannya enak, enggak ngerti-ngerti, dibilangin sama orang. Berdebat terus Bapaknya. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong.
Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Apakah ini yang harus kita dengar? Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Karena saya sudah hampir 2 bulan dibully, Bang Oto, Bang Hendri. Mohon maaf, saya dengan keluarga sudah rapat dan tim. Saya nggak bisa toleransi ketika saya masih hidup dibilang mati. Ketika muka saya disamakan dengan babi. Ada juga, Bang, dengan babi, Bang. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak,
Sementara kita orang intelek. Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Saya diancam, Bang. Oleh? Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Saya diancam, Bang. Oleh? Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Terus saya tunjukkan. Muka Dengar saya baik-baik. diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Halo Bang Botak, kalau saya sebut Bang Botak ini rupanya beliau ini tidak ngerti dan tidak paham ya. Saya sebut sajalah namanya Rasman Nasution. Ini
aneh sekali. Ini Rasman Nasution ini ngotot sekali untuk melaporkan Hakim Eman Sulaiman, di mana Hakim Eman Sulaiman ini sangat dikagumi oleh netizen, ya, oleh rakyat Indonesia karena kejujurannya dalam penegakan hukum dan mengabulkan permohonan pra peradilan Peggy Setiawan. Kapasitas Rasman Nasution ini perlu dipertanyakan. Ini sebagai apa? Legal standingnya apa? Ya kan? Sebagai apa Rasman Nasution ini? Apakah sebagai kuasa hukumnya dari Vina dan Eki? Apa sebagai kuasa hukumnya dari Peggy? Apa kuasa hukumnya dari kepolisian? Ya, atau dari Polri? Ini kepentingannya nih orang ini apa? Atau sebagai kuasa hukumnya 7 narapidana itu yang sekarang lagi mendekam, yang diduga juga tidak bersalah, ya, yang divonis seumur hidup. Tapi pertanyaannya, ini dari 7 narapidana dan juga Peggy dan juga Vina dan Eki, ini sudah ada kuasa hukumnya semua. Kalau memang benar ini si Rasman menjadi kuasa hukumnya, legal standingnya apa? Saya dengar-dengar ini Rasman Nasution ini sudah dipecat dari Kongres Advokat Indonesia. Apakah Rasman Nasution ini masih ada yang menerima dari organisasi advokat yang lain? Ini kan aneh, kepentingannya apa? Untuk kepentingan siapa si Rasman Nasution ini? Harusnya, ya, Rasman Nasution ini juga tidak bisa dibiarkan ini. Tidak bisa dibiarkan. Seorang presiden aja kalau udah berurusan dengan rakyat, presiden aja tidak pernah menentang, bahkan ya mengayomi, melindungi rakyatnya dan tidak pernah menantang rakyatnya. Bahkan kalau untuk kedaulatan rakyat, presiden pun takut, patuh, tunduk. Apalagi ini hanya seorang Rasman. Kok meremehkan sekali kepada netizen atau rakyat? Rakyat di sini kan hanya ingin keadilan, hanya ingin kebenaran, memperbaiki hukum yang tidak baik yang selama ini dianggap carut marut. Rasman Nasution kalau memang benar nanti melaporkan, saya Hakim Sulaiman benar melaporkan Hakim Sulaiman, saya harap netizen semuanya tidak hanya berkomentar, turun ke lapangan, demo itu rumahnya Rasman Nasution, dimanapun Rasman Nasution kita demo. Dan juga jika laporannya diterima oleh KAI, kita demo KAI. Kalau diterima oleh Mahkamah Agung, kita demo Mahkamah Agung. Ini kepentingannya si Rasman ini apa? Manfaatnya apa? Ya kan? Mengaku dia sebagai praktisi hukum. Tapi kan apa yang saya bilang tadi, dia sudah dipecat dari Kongres Advokat Indonesia. Kalau sudah dipecat, dia sebagai praktisi hukum apa? Sedangkan praktisi hukum itu adalah orang yang punya izin resmi yang diatur di dalam undang-undang yang sah. Seperti pengacara yang masih aktif, ya. Saya tidak bilang pengacara yang sudah dipecat atau yang sudah dikeluarkan. Seperti pengacara, kepolisian, jaksa, hakim, notaris, itu sebagai praktisi hukum. Pertanyaannya sekarang, Rasman ini sebagai praktisi hukum apa? Dan sekarang ini seolah-olah Rasman ini nantang banget gitu loh ke netizen. Nantang banget pada keinginan rakyat bahwa hukum di Indonesia ini hanya ingin rakyat ini diperbaiki hukum yang ada di Indonesia ini. Kalau begini caranya, rakyat atau netizen tidak bisa diam. Orang ini merasa paling hebat daripada seluruh rakyat Indonesia. Seolah-olah tidak ada orang yang hebat lagi, hanya orang yang satu ini yang merasa paling hebat. Seolah-olah seperti itu. Kami mempertanyakan legal standing Rasman Nasution ini apa. Juga stasiun TV yang mengundang Rasman Nasution ini yang katanya seorang praktisi hukum. Rasman ini praktisi hukum apa? Perlu dijelaskan. Ini para ahli, para profesor, dan juga petinggi ketua umum organisasi advokat, asosiasi advokat, ya, atau ketua umum advokat dari berbagai macam organisasi advokat harus menjelaskan apakah boleh seorang Rasman Nasution ini mengaku, ya, sebagai advokat, sedangkan undang-undang advokat sudah dijelaskan di situ kalau sudah
dicopot atau sudah dipecat, berarti kan dia bukan sebagai advokat lagi. Bukan lagi dia sebagai praktisi hukum. Nah, ini perlu dipertanyakan. Legalitasnya apa? Ini kepentingannya untuk siapa? Apakah kepentingannya untuk Polri, sebagai kuasa Polri, atau sebagai kuasa siapa? Kepentingannya siapa? Boleh berpendapat, tapi kalau sudah melakukan tindakan hukum, akan melakukan tindakan hukum. Kalau mau melaporkan berarti kan akan mau melakukan tindakan hukum. Nah, ini kapasitasnya siapa? Harusnya yang mau melaporkan ke KY atau ke pengawas Mahkamah Agung itu bukan dari Rasman Nasution. Harusnya dari penyidik Polda Jabar kalau memang ada hal-hal yang tidak puas di situ. Ini Rasman ngotot banget. Seolah-olah Rasman Nasution ini tidak ingin penegakan hukum yang di Indonesia ini menjadi baik dan benar. Menjadi jujur, adil, tidak pandang bulu. Bahwa hukum itu adalah mempunyai sesuatu hal demi kebaikan bangsa, negara, dan rakyatnya. Ini Rasman ini benar-benar keterlaluan ini. Rasman ini benar-benar keterlaluan. Saya minta seluruh netizen yang berkomentar, yang sependapat dengan saya, ya, saya minta semuanya, para advokat yang ingin menggabungkan dirinya jika benar nanti dilaporkan Hakim Eman Sulaiman ini, selain kita melakukan penegakan hukum atau upaya hukum lainnya, kita turun ke jalan. Jika perlu, apa yang saya sebutkan tadi, kita demo rumahnya Rasman Nasution. Kalau laporan tersebut diterima oleh KY, karena dianggap ini Rasman Nasution orang yang tidak berkepentingan secara langsung, membela kepentingan siapa tidak jelas, kabur, ya, tidak jelas, entah kepentingan rakyat, entah kepentingan korban, entah kepentingan si narapidana. Kalau dia mempunyai kepentingan dalam hal itu, tunjukkan surat kuasanya. Kalau dia menunjukkan surat kuasa, apakah dia masih berprofesi sebagai advokat? Sedangkan saya dengar bahwa Rasman Nasution sudah dipecat dari Kongres Advokat Indonesia. Apakah masih ada organisasi-organisasi yang lain yang menerima Rasman Nasution ini sebagai advokat? Apakah tidak menciderai advokat-advokat lainnya kalau misalnya Rasman Nasution sudah dipecat, sudah dikeluarkan tapi diterima oleh organisasi advokat yang lainnya? Kalau seperti ini, penegakan hukum ini kacau balau. Orang seperti ini yang merasa dirinya hebat sendiri tidak bisa dibiarkan. Netizen harus turun, rakyat harus turun. Ya, harus turun, tidak bisa dibiarkan. Kami tegas di sini. Kami juga mempunyai tim. Dan juga kami sebagai rakyat, tim kita juga seluruh Indonesia. Rakyat Indonesia, netizen seluruh Indonesia harus turun. Kita tidak bisa biarkan Rasman Nasution ini mengobrak-abrik, mengobok-obok hukum yang ada di Indonesia ini seolah-olah milik dia sendiri. Karena rakyat juga sekolah, rakyat juga pintar, rakyat juga cerdas, netizen juga pintar, cerdas, cerdik, juga sekolah. Bukan orang satu ini aja yang bisa menganalisa hukum, semuanya pada bisa. Ya. Memberikan pendapat boleh. Memberikan pendapat boleh, opini boleh, akan tetapi jangan sampai merugikan rakyat atau netizen atau kepentingan yang bersangkutan langsung. Ini yang kita pertanyakan, Rasman Nasution ini untuk kepentingan siapa? Legal standingnya apa? Itu saja. Demikian, terima kasih. Bukan diputuskan, dia adalah bukan yang melakukan perbuatan pembunuhan. Ini menarik lagi, guys. Saya ngopi dulu, guys. Jadi konstruksi berpikir Bung Rasman itu ya silahkan, ya kan? Silahkan dia mengatakan begitu, bahwa putusan pra peradilan ini bukan untuk memutus sebagaimana yang sudah disampaikannya itu. Tetapi kalau bagi saya melihat putusan pra peradilan itu, konstruksi pemikiran saya, guys, itu adalah saya melihat bahwa dengan tidak terpenuhinya dua alat bukti
bukti atau lebih, bahasanya untuk menetapkan seorang Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan atas Vina dan Peggy ini, maka dapat saya juga katakan kepada Bung Rasman dan seluruh kita semua bahwa seorang Peggy Setiawan dengan dibebaskannya dia dari putusan pra peradilan ini, maka dia tidak pantas untuk diproses lebih jauh dalam kasus Vina Eki ini, ya enggak guys? Kan ada proses lidik, ya kan? Dari mengkonstruksi sebuah peristiwa kan kita dari fakta, ya kan? Peristiwa acara pidana ini kan dari untuk mengungkap peristiwa berencana ini kan, pembunuhan berencana ini kan, kita harus dari fakta peristiwa baru menjadi data, ya kan? Baru menjadi kata, keterangan, dan hingga hipotesa, hingga nanti diuji semua hipotesa itu di dalam pengadilan kan, itu mendapatkan kesimpulan berupa vonis hakim. Nah, sementara artinya dari proses yang bisa dilakukan oleh penegak hukum itu kan, mulai dari proses lidik, ya kan, untuk mendapatkan semua itu kan, dari proses lidik, sidik, sangka, tangkap, tahan, tuntut. Tuntut ini sudah masuk ke jaksa. Nah, kemudian sidang, ya kan, kemudian vonis oleh hakim, maka menjadi jika ketemu orangnya kan, menjadi dipidana dan akan dibina di lapas. Prosesnya ada 10 yang bersifat satu kesatuan satu. Nah, di mana seorang Peggy Setiawan, ya kan, ketika dilakukan lidik sidik itu gagal menemukan 2 alat bukti minimal, ya kan, atau lebih silahkan, ya kan, tetap tidak ada. Bagaimana, ya kan? Berarti seorang Peggy Setiawan melalui proses pra peradilan, fase pra peradilan ini tidak layak, tidak pantas, tidak bisa untuk diproses lebih lanjut, ya begitu, ya kan? Bisa juga kita mengatakan seperti itu bahasanya. Kalau Bung Rasman ini logikanya adalah begini, dia langsung masuk ke dalam proses pengadilan utama, sedangkan dalam penegakan hukum, mulai daripada proses lidik, ya kan, itu harus secara sinar mentari. Proses sidik harus secara sinar mentari. Proses sangka juga harus secara sinar mentari. Proses tangkap harus secara sinar mentari. Proses atau terang benderang maksud saya guys ya. Proses tahan, proses tuntut, proses sidang, proses vonis, proses pidana, hingga proses pelapasan bersifat satu kesatuan satu yang bulat, bahasanya yang harus penegakannya hingga penciptaan keadilannya harus secara sinar mentari, ya kan? Ya enggak guys, iya dong, ya kan? jadi kita bermain logika, ya kan? Bermain logika tapi berdasarkan ilmu metode standar berpikir. Kalau saya menggunakan standar tunggal manunggal tunggal, dan saya artinya berusaha untuk memahami dalam fase demi fase. Karena tidak boleh artinya penegak hukum itu sembarangan dalam menetapkan siapapun, dari mulai proses lidiknya untuk mengkonstruksi peristiwa, untuk mendapatkan fakta data, ya kan, kata, ya kan, baru melanjutkan
selanjutnya proses sidik, proses itu tadi 10 fase itu tadi. Artinya polisi itu hanya sampai kepada menahan sementara, lengkapi berkas, hipotesanya serahkan kepada jaksa, ya kan, jaksa yang menuntutnya, ya kan, begitu kan prosesnya, begitu. Tetapi di dalam kepolisian ini sendiri bahasanya tidak boleh sembarangan juga mengantarkan orang untuk disidang di pengadilan, mengantarkan ke jaksa untuk disidang, dituntut di pengadilan. Tidak bisa sembarangan juga, karena setiap formil, ya kan, setiap formil itu diikuti hakikat material. Itu yang saya katakan tadi pada PT sebelumnya, setiap formil diikuti hakikat material, dan setiap formil juga diikuti oleh tata laksana prosedural yang harus betul-betul, jangan sampai salah lidik, salah sidik. Kan sebenarnya pra peradilan ini diadakan itu adalah untuk menghindari bahasanya proses penegakan hukum yang serampangan, nah, yang tidak sabaran, yang sembrono, ya kan, untuk menghindari itu. Jangan sampai, dan juga menghindari, artinya siapa tahu ada oknum-oknum yang mau mengkriminalisasi subjek hukum atau orang, ya kan, hanya karena misalnya dendam, hanya karena apa, menutupi kejahatannya atau bagaimana, ya kan, begitu. Jadi kembali kepada poin, guys, ya kan, silakan aja logika yang dipakai Bung Rasman itu seperti itu, ya kan, dalam memandang pra peradilan ini, karena dia bahasanya memiliki tendensius, artinya untuk memproses Peggy ini sampai ke pengadilan. Tetapi hukum berbicara lain. Ya kan, hukum berbicara lain. Artinya bagaimanapun bahasanya, tendensi itu dia mau membawa sampai kepada proses lebih lanjut, ya kan, terhadap saudara Peggy Setiawan, tidak menerapkan praduga bersalah dan atau praduga tak bersalah. Kalau praduga bersalah, bahasanya inilah akibatnya, ya kan, tidak mengikuti fase demi fase, bahwa tidak semudah itu mengantarkan seseorang itu untuk disidang di pengadilan, dituntut, disidang, diadili di situ, kan. Harus secerah sinar mentari semua dalam proses fase demi fase itu tadi, ya kan. Nah, berbeda ketika kita menerapkan praduga bersalah dan praduga tak bersalah. Kalau memang dia tidak bukan orangnya yang dicari, ya sudah, selesai sudah di pra peradilan itu. Mau sampai kiamat juga mencari alat buktinya, ya kan, yang penting mainnya fair-fairan aja bahasanya. Kalau memang bukan Peggy Setiawan yang dicari, ya kan, begitu, ya sampai kiamat cari buktinya nggak dapat. Ya, begitu saya pikir itu, guys, karena 10 menit berbicara ini terbatas, ya, begitu. Oke, saya pikir itu, guys. Silahkan Rasman dengan logikanya, saya juga memberikan pembanding logikanya, begitu saya pikir. Sebagai ini, kita sebagai netizen aja, guys, ya kan, netizen. Netizen ribut, masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Baik, sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan parodi yang dibawakan oleh para netizen sebagai bentuk perlawanan terhadap Rasman Arif Nasution. Barangkali para sahabat sekalian punya ide parodi yang lain, silakan tulis di kolom komentar, dan juga mungkin ada yang mau dikomentari, juga tinggalkan di kolom komentar. Demikian saja perjumpaan kita kali ini, dan sampai berjumpa kembali di video kami selanjutnya.